Misalnya kasus perkelahian di klub malam gitu loh, dan sebagainya gitu. Kadang ada kasus gaji mereka nggak dibayar gitu loh. Mereka datang ke gereja, ke sebuah migran center yang dinaungi oleh gereja. Waktu itu Metodis. Meskipun saya reform, tapi saya bisa berkolaborasi dengan Metodis gitu loh. Saya weekend, part-time weekend di situ. Yang saya heran gitu loh, ketika mereka datang, saya suguhkan makan siang apa segala macam, ada menu babi, mereka nggak mau gitu loh. Tapi beberapa di antara mereka itu yang menolak makan babi itu pasangan kumpul kebo gitu loh di Korea Selatan gitu loh, istrinya di kampung, suaminya di kampung, itu saya nggak ngerti gitu loh. Kumpul kebo mereka lakukan, tapi makan babi mereka nggak mau gitu loh. Aduh, Islam, Islam gitu loh. Nggak nyampe otak gue, bener gitu loh. Tasya. Ya, salam Pak Fauzan, salam semuanya Bapak Ibu. Gini Pak, kalau saya pribadi sih, saya setuju dengan Bapak. Ini bukan kalau persoalan untuk kutukan terhadap Indonesia itu nyata loh Pak, kalau menurut saya. Pertama, tenaga kerja kita yang di luar negeri tak laku lagi. Khususnya sekarang di Inggris kan, bisa kerja ditutup. Lalu sejak dari tahun 2022, pekerja dari Indonesia kan bermasalah Pak. Jadi kayak macam nggak hanya yang kasus 30 orang yang dipulangkan itu kemarin, ada kemarin itu sampai ke telinganya kayak Kementerian Ketenagakerjaan di sana itu dibilang bahwa kita pekerja kita yang kerja di perkebunan di Inggris itu kan memakai jasa agen dan mereka membayar lebih, tapi setelah datang ke sana gajinya nggak mencukupi kan, jadi merugi gitu, jadi banyak utang. Nah, oleh karena itu banyak yang ibaratnya kayak agen-agen itu disengaja ditutup lah gitu. Jadi sekalian lah puncaknya kemarin kan 2024. Nah, sekarang Taiwan, Hong Kong udah nggak mau pakai lagi tenaga kerja Indonesia. Mereka mau pakai tenaga kerja Filipina dan India. Nah, udah itu PHK ada di mana-mana, khususnya di bidang manufaktur, ya kan? Banyaklah hal semuanya itu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak melihat adanya pergerakan mata uang kita itu menguat. Nah, cenderung stuck di situ. Memang turun, memang dari 16 ke 15 ribu, tapi tidak ada penurunan yang signifikan lah, hanya Rp1.000 gitu. Nah, lalu yang paling mengenaskannya lagi, dulu kalau orang ada masuk masuk sekolah baru gitu ya, itu kan dari kelas 1 sampai kelas 6 pasti full ya, ada peserta murid baru ya. Ini sekarang di dekat rumah, bukan dekat rumah sih, jadi kayak masih saudara lah gitu ya, dekat kontrakan saudara saya itu ada SD negeri dan hanya 10 orang pendaftarnya Pak. Nah, biasanya kan kelas tuh penuh gitu kan, orang tua rame lah gitu masukin anaknya ke SD itu kan, sekarang enggak. Dan itu kan kelas 1 itu ada 6 kelas. Dari kelas 1 tuh yang 6 kelas itu yang kosong 2. Nah, udah yang mendaftar 10 orang, yang kosong 2 kelas. Jadi itu betul-betul saya rasa sih memang tak mampu mungkin membayar sekolah itu mungkin ya. Nah, itu. Rasanya betul-betul sudah mulai dikutuk kayaknya. Rasanya gitu, Pak. Jadi jujur aja, Pak, terus daya beli masyarakat semakin turun. Kalau saya perhatikan. Nah, itu
Mungkin itu aja sih Pak yang saya bisa sampaikan. Yang pertama ya. Lalu kalau saya sih berharapnya Amerika ini dipimpin lah sama Trump. Kenapa? Karena Trump ini orangnya tegas, jelas gitu loh visi misinya. Dia ingin membuat suatu gebrakan ekonomi yang baik gitu. Dia tujuannya untuk berdagang, untuk memperbaiki ekonomi, ya kan? Seperti tax apa namanya pajak perusahaan itu untuk pengusaha itu kan dipangkas, ya kan? Sedangkan kalau kita apa namanya melihat di Demokrat itu program mereka di Demokrat itu hanya membuat orang jadi malas, memberikan insentif lah, memberikan BLT lah, terus memberikan sistem loan student itulah. Sedangkan kalau di Partai Republik ini kan mereka kan akan memberi pilihan. Kalau kamu mau sekolah, kita akan biayai dengan beasiswa atau student loan, ya kan? Dan kamu akan dijamin untuk masuk ke perusahaan. Nah, seperti itu satu. Kalaupun mereka mau buka usaha, dikasih. Tapi kalau misalkan pun mereka mau nganggur, dikasih waktu itu cuma 6 bulan. Insentif dikasih itu cuma 6 bulan, selebihnya diputus. Gitu. Artinya apa? Dipaksa orang untuk bekerja. Kamu tidak akan makan kalau tidak kerja. Kamu, iya kan? Seperti itu realistis gitu loh. Kalau apa ini Republik ini. Dan mereka anti LGBT, itu yang paling penting Pak. Karena apa? Kerusakan moral itu tidak hanya pedofil atau segala macam, enggak, mencuri, korupsi, tapi kejahatan seks juga gitu ya. Itu yang paling tidak kaum pemburit itu kan paling dibenci sama Tuhan gitu. Itu aja ya Pak. Makasih banyak Bapak. Iya. Semuanya. Cemi Lannister, silakan. Pak Paul, salam sejahtera. Salam sejahtera, Cemi. Saya minta maaf, ini mungkin to the point. Saya selama ini nggak ngikutin gitu loh. Pak Paul rugi berapa dan ya bagaimana begitu loh. Kalaupun seandainya bisa saya ganti, mungkin saya akan berdonasi ke mungkin Kambun Pagi atau ke siapa atau ke Galarua untuk istilahnya Pak Paul yang berdonasi, beramal, tapi saya sekedar untuk menggantikan rice cooker MYM dulu gitu loh Pak Paul. Saya mohon maaf nih. Saya mohon maaf gitu. Dengan senang hati cuma 30 euro. Saya mohon maaf sebelumnya. Ya, saya suka sama omongan Pak Paul yang dari kemarin-kemarin ini. Ya memang kita orang reform nggak pernah murtad, tapi kita menganggap semua itu anugerah bukan karena kehebatan kita. Ya, menyikapi omongan saudari Tasya tadi gitu loh ya. Saya waktu bachelor teologi di Korea Selatan gitu loh. Saya setiap weekend saya kerja di migran center di sebuah kota yang maaf saya nggak mau sebutkan gitu loh. Iya TKI Indonesia gitu. Saya aneh gitu loh. Saya ngurusin, saya keluar masuk penjara imigrasi bawain koper mereka loh dengan berbagai kasus gitu loh. Misalnya kasus perkelahian di klub malam gitu loh dan sebagainya gitu. Kadang ada kasus gaji mereka nggak dibayar gitu loh. Mereka datang ke gereja, ke sebuah migran center yang dinaungi oleh gereja. Waktu itu Metodis. Meskipun saya reform, tapi saya bisa berkolaborasi dengan Metodis gitu loh. Saya part-time weekend di situ. Yang saya heran gitu loh, ketika mereka datang, saya suguhkan makan siang apa segala macam, ada menu babi. Mereka nggak mau gitu loh. Tapi beberapa di antara mereka itu yang menolak makan babi itu pasangan kumpul kebo gitu loh di Korea Selatan gitu loh, istrinya di kampung, suaminya di kampung. Itu saya nggak ngerti gitu loh, kumpul kebo mereka lakukan tapi makan babi mereka nggak mau gitu loh. Aduh, Islam gitu loh, nggak nyampe otak gue bener gitu loh gitu. Aduh, ya udah gitu. Gimana Pak Paul,
30 euro atau gimana? Mungkin saya donasi kemana aja, Pak Paul. Ini Pak Paul yang donasi loh gitu. Ke ini, masukkan ke ini, ke terserah kemana aja deh, mau Damaris, Damarkasih. Tapi sebaiknya kita lagi mau tingkatkan kasih makan yang di Indonesia tuh, ke Damaris Siap, aja. Damaris ya. Hmm. Kalau Owen Fang tahu nggak rekeningnya diakonianya Damaris? Owen Fang sudah murtad dari Hagios. Oh, ya udah. sudah nggak Jadi diketahui. siapa dong? Mohon di chat apa Nah, itu Zoom tolong. ada di YouTube kita tuh, di running text-nya tuh. Oh, siap Hmm. Pak Paul. Ya sudah, apalagi ya? Ya udah, akhir kata saya terserah, mungkin Pak Paul setuju apa enggak, saya mendukung Trump. Ini saya nggak suka Trump, tapi saya suka objektivitasnya ketika Trump menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel. Gitu saja Pak Paul. Lanjut terus Pak Paul, hajar Ya. terus tuh mereka. Kalau Salam sejahtera. saya saya mendukung Trump ya. Saya tidak suka dengan Trump ya. Dari dulu saya tidak simpati dengan orang ini. Tetapi kalau dilihat dari polisinya dia, ya Amerika memang butuh Donald Trump. Donald Trump ini adalah sama ya. Saya nggak suka dengan Prabowo. Dari dulu saya tidak pernah suka Prabowo, ya. Tetapi kemarin kenapa saya habis-habisan dukung Prabowo? Ya, saya bilang siapapun yang mendukung Israel akan saya dukung presidennya, karena Prabowo mendukung Israel. Sama, Donald Trump itu mendukung Israel, nggak kayak Joe Biden, banci, pikun pula kan. Bukan hanya banci Pak Paul, dia dikontrol oleh kepausan juga. Ya, jadi saya sangat mendukung Donald Trump ya, karena dia mendukung Israel, bukan karena klinik ya, tapi karena memang saat ini kita membutuhkan banyak sekali ya. Sebentar, ini kok nggak hilang semua nih ininya. Saya sangat berharap sekali ya. Segera terwujud ya perdamaian di dunia ini, dan Tuhan Yesus segera datang, dan memang orang-orang waras itu pasti akan mengerti mengapa Israel melakukan semua yang dia lakukan saat ini ya. Ada orang-orang yang waras ya, saya kira begitu. Oke, tadi Pak Ferdinand belum menanggapi punyanya Ibu Dora ya, atau kebalik tadi Ibu Dora belum menanggapi. Silakan Bu Dora.